Alasan Jokowi menolak lockdown Jakarta dan mengganti dengan PSBB. Ditulis oleh Niha Alif di siwer.com. Halo, apa kabar? Bertemu lagi di channel Daily News bersama Suara Rahma. Baru-baru ini, strategi jitu seorang Jokowi akhirnya terkuak ke publik. Data real ODP dan PDP seluruh Indonesia dibuka. Tentu saja Jakarta menjadi ranking 1 dalam jumlah pasien corona, 48% dari nasional. Inilah sebenarnya alasan Jokowi saat itu tak mengizinkan lockdown, karena kalau tak dibendung terbayang arus mudik besar-besaran dari Jakarta akan keluar tersebar. Bisa-bisa jumlah pasien di luar Jakarta mencapai ribuan seperti yang di Jakarta. Padahal fasilitas kesehatan di luar Jakarta tak sebaik di ibu kota. Di Jakarta ada Wisma Atlet yang bisa difungsikan sekejap sebagai RS darurat corona dengan daya tampung 3.000 pasien. Begitu juga dengan RS Pertamina Jaya. Hotel milik BUMD DKI juga bisa digunakan untuk tempat menginap tenaga medis. Jarak Jakarta ke RS khusus corona di Pulau Galang yang paling dekat termasuk kesiapan transportasi air. Bayangkan kalau dahulu data 2 pasien pertama muncul disebar, maka kepanikan tinggi akan muncul. Tentunya ODP dan PDP tertinggi di Jakarta dan seruan lockdown dari Anies dan mantan penguasa menjadikan kepanikan massal. Titik epicentrum berubah dari Jakarta menyebar ke seluruh Indonesia. Makanya saat itu pusat merahasiakan data. Tentunya ini juga berdasarkan pertimbangan BNPB dan simulasi BIN. Jokowi tak ngamur dalam setiap kebijakannya. Kali ini Jokowi menang dalam strateginya. Jakarta bisa dikendalikan, makanya ia mengizinkan PSBB sebagai pengganti lockdown. Bantuan logistik dan kesiapan medis di Jakarta memenuhi untuk semua itu. Lalu berlanjut ke Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai tetangga terdekat Jakarta. Semua berdasarkan pertimbangan matang pemerintah, makanya angka tertinggi tetaplah dipegang Jakarta, 2.000 kasus lebih. Beda jauh dengan Jabar, Jateng, dan Jatim yang masih berkisar di angka ratusan. Setelah ini dengan rapid test 10.000 per hari, jumlah lonjakan tinggi pasti akan terjadi. Tentunya, Jakarta akan tetap menjadi nomor 1 karena awal mulanya dari sana. Akhirnya, strategi Jokowi merahasiakan data untuk meredam kepanikan massal dan mencegah mudik besar-besaran terungkap. Jakarta tetap menjadi titik epicentrum dengan segala kesiapan yang ada. Bayangkan jika jumlah ribuan kasus terjadi di Jateng, Jabar, atau Jatim hari ini, pastinya fasilitas medis jauh dibanding Jakarta dan akan terjadi kewalahan di daerah-daerah terpencil. Jadi, sangat penting merahasiakan data di awal. Akan ada saatnya daerah lain untuk menyiapkan diri, tapi butuh waktu lebih ketimbang Jakarta yang notabene ibu kota. Jokowi tahu semua itu, makanya ia tak gegabah. Bandingkan dengan Anies dan Fahira Idris yang baru-baru membuka data ODP dan PDP. Untungnya saat itu masyarakat tak terpancing dalam kepanikan. Dalam hal ini, berbagai media mainstream yang kerap menyerang pemerintah juga harus minta maaf. Mereka bisanya mendesak pemerintah buka-bukaan data tanpa berpikir jauh dampak buruk mudik besar-besaran dari Jakarta ke daerah-daerah lain. Seharusnya, para awak media ini berpikir bagaimana kesiapan fasilitas di daerah kalau lonjakan kasusnya setinggi Jakarta, pastinya akan kewalahan. Kalau kemarin Jokowi meminta BNPN membuka data, ini artinya sudah ada kesiapan matang dari pusat dan daerah. Bukannya selama ini Jokowi merasa dibohongi oleh bawahannya seperti yang diberitakan media. Pemerintah pusat sudah memperhitungkan segalanya karena banyak menutupi hal besar agar tak terjadi kepanikan dan kesiapan yang tak memadai. Makanya pemerintah seolah-olah bersikap adem ayem atau ada yang bilang menganggap enteng. Padahal jauh dari itu semua, Jokowi dan jajarannya tengah mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk seruan lockdown oleh oposisi yang berujung penghinaan oleh Said Didu. Ini juga bagian skenario oposisi yang diperhitungkan secara matang di tengah wabah corona. Kalau akhirnya ada kelompok anarko merancang kerusuhan padahal tak ada lockdown, patut dicurigai mereka cuma pion di lapangan. Siapa aktornya? Tanyakan pada elit politik yang awalnya kencang menyerukan lockdown nasional yang bisa menimbulkan penjarahan meluas tanpa adanya anarko sekalipun.
Sekarang kita tahu pemimpin berhati malaikat dan politisi berhati iblis sama-sama dihadapkan pada situasi kritis, satunya mementingkan kepentingan rakyat, satunya ingin terjadi kekacauan. Tanyakan kepada Rizal Ramli kenapa hari ini rupiah paling perkasa sedunia. Jawabannya pasti menuduh pemerintah berhutang lagi padahal nilai prosentasenya terhadap APBN jauh sekali ketimbang utang Malaysia. Kalau saat ini oposisi memakai Vietnam sebagai percontohan padahal ada Eropa, USA, dan banyak negara Timur Tengah yang keok, itu juga strategi mereka. Vietnam memiliki kedisiplinan tinggi yang sama dengan Cina, makanya physical distancing di sana sangat diikuti. Berbeda dengan kondisi rakyat kita yang demokratis ini. Pola pikirnya serupa dengan orang Eropa dan USA yang katanya tak takut corona, makanya lockdown di Cina jauh lebih efektif ketimbang di Italia. Termasuk physical distancing di Vietnam akan jauh lebih efektif karena kesadaran masyarakat yang tinggi. Indonesia bisa optimis keluar dari wabah ini. Banyak jalan telah ditempuh pemerintah termasuk masukan dari dokter penulis di Seward soal terapi plasma konvalesen, di mana plasma penderita yang sembuh bisa didonorkan ke penderita positif. Karena metode inilah Cina mencatatkan kesembuhan tertinggi sedunia, hampir 90%. Kita optimis di tengah pemerintah Jokowi dan kesadaran tinggi rakyat Indonesia dalam penerapan physical distancing, akhirnya Indonesia memenangkan pertarungan melawan corona. Rupiah sudah membuktikannya lebih dulu. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silakan tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman seward.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.